Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha 1446 Hijriah, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah tidak henti-hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga di pagi yang berbahagia dan barokah ini kita dapat melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya mengingatkan, menghimbau khususnya kepada pribadi saya dan umumnya kepada jamaah salat Idul Adha sekalian. Marilah dalam setiap kesempatan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pergunakan semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan jalan kita harus berazam, bertekad bulat dalam hati untuk sungguh-sungguh mengerjakan perintah-perintah Allah. Dan juga kita harus berazam, bertekad bulat dalam hati untuk bersungguh-sungguh meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka insya Allah dengan demikian kita tergolong dari manusia yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, itulah kalimat yang sempurna menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya Allah yang pantas dipuji. Hanya Allah yang pantas diagungkan. Manusia dan seluruh makhluk lainnya hanya pantas untuk memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sombong dan membanggakan diri. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah yang Maha Besar. Hanya Allah yang pantas untuk disembah. Hanya Allah yang pantas untuk diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah. Kita adalah hamba Allah yang serba kekurangan. Kita adalah hamba Allah yang butuh pertolongan Allah. Kita adalah hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini
jutaan, ratusan juta, bahkan miliar umat Islam dari seluruh pelosok bumi. Mereka berdatangan, berkumpul di lapangan-lapangan, berkumpul di masjid-masjid, berkumpul di musola-musola. Semuanya mengucapkan ucapan yang sama, takbir, tahmid, dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka bersyukur, mereka bergembira dan bahagia. Tetapi terkadang kebahagiaan tersebut bercampur dengan rasa haru. Karena di saat-saat seperti inilah sering kita diingatkan akan kerabat saudara-saudara kita, diingatkan akan orang tua kita, diingatkan akan sanak saudara kita. Mungkin pada tahun-tahun yang lalu kita berjalan dari rumah menuju tempat sholat Idul Adha, masih bisa bersama dengan kedua orang tua kita. Tahun ini ada kemungkinan di antara kita yang sudah tidak bisa bersama-sama dengan kedua orang tuanya karena sudah mendahului pulang ke rahmatullah. Di tahun-tahun yang lalu mungkin kita masih bisa bersama-sama berjalan dengan anak-anak kita. Tapi pada tahun ini mungkin ada di antara kita yang tidak bisa bersama-sama dengan anak-anak kita karena justru anak-anak kita yang sudah mendahului ke alam kubur. Ada tahun-tahun yang lalu suami yang bersama dengan istrinya mendampingi. Tapi di tahun ini mungkin tidak bisa bersama lagi karena istrinya pun sudah mendahului. Ataupun sebaliknya, istri yang tidak bisa bersama lagi dengan suaminya di hari yang bahagia ini karena suaminya sudah mendahului ke alam barzakh. Muncul kerinduan ingin bersama mereka lagi, tapi kerinduan tinggal kerinduan yang kita hanya dibalut dengan lintangan air mata, karena tidak mungkin kita akan bisa bersama dengan mereka yang sudah mendahului menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu keyakinan dalam diri kita, suatu saat kita pun akan menyusul mereka ke alam kubur. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal telah tiba, la yastakhiruna, tidak bisa ditunda, walaupun hanya satu saat saja, dan tidak bisa dimajukan kalau ajal sudah tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang saya hormati, bulan Zulhijjah adalah bulan yang istimewa karena di dalam bulan Zulhijjah ini terdapat banyak keutamaan. Di antara keutamaan tersebut, yang pertama adalah dalam bulan Zulhijjah ini saudara-saudara kita melaksanakan kewajibannya, melaksanakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah.
yaitu bagi yang mereka mampu melaksanakan perjalanan menuju ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atas seluruh alam. Puncak daripada manasik haji, pelaksanaan haji adalah wukuf di Arafah. Kemarin tanggal 9 Zulhijjah, saudara-saudara kita yang pada tahun ini berkesempatan berangkat menunaikan ibadah haji, mereka dari seluruh permukaan bumi, berbagai macam ras, kulit, bahasa, berkumpul di padang Arafah dengan hanya mengenakan 2 helai kain yang tidak berjahit. Ini mengingatkan akan hari di mana kita nanti juga akan dikembalikan, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana semua manusia di hadapan penguasa semesta ini sama. Padang Arafah adalah miniatur dari padang mahsyar. Kumpulnya seluruh umat Islam dalam satu titik di padang Arafah ini membawa kita, perasaan kita terbang jauh, membayangkan keadaan apabila nanti seluruh manusia, mulai dari manusia yang pertama sampai dengan manusia yang terakhir, dikumpulkan di padang mahsyar kelak pada hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kita berkumpul di padang Arafah dengan pakaian yang sama, dengan ucapan yang sama. Mereka memenuhi undangan Allah, membuktikan ketaatannya, menunaikan ibadah haji dengan mengenakan pakaian yang sama sebagai pertanda di hadapan Allah kita adalah sama, tidak ada perbedaannya. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat jelata, semuanya sama. Semuanya menundukkan diri, bertafakur dengan penuh tawadhu, dengan khusyuk, bersama-sama mengucapkan kalimat-kalimat indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilan ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagimu. Kita doakan semoga yang sudah melaksanakan ibadah haji diterima ibadahnya dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga kita yang belum menunaikan haji dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Keutamaan dari bulan Zulhijjah yang kedua adalah pada hari ini umat Islam melaksanakan sholat hari raya Idul Adha dan nantinya akan dirangkaikan dengan penyembelihan kurban pada hari-hari tasyrik sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Ini berdasarkan daripada firman Allah dalam surat Al-Kautsar. Inna bainal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya telah banyak nikmat yang telah kami berikan kepadamu, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibnu Taimiyah menafsirkan surat Al-Kautsar ini adalah jasmani, ibadah jasmani yang paling utama adalah sholat, sedangkan ibadah harta yang paling mulia adalah kurban. Tidak sedikit umat Islam yang mengaku beragama Islam, tapi berat untuk mendirikan sholat. Sholat mereka tapi kadang-kadang bahkan
hanya 1 minggu sekali. Tidak sedikit pula umat Islam yang enggan mengeluarkan harta bendanya untuk melaksanakan penyembelihan kurban. Rasulullah SAW mengingatkan, beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi falan yaqrabana shalan." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, tetapi dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ibadah kurban ini merupakan napak tilas dari Abul Anbiya, dari Khalilullah yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa haji dan kurban ini adalah perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan istrinya bernama Hajar, bersama dengan anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Betapa banyak cobaan, ujian yang diberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk memperbaiki diri kita dan untuk menghadapi kehidupan sekarang agar menjadi lebih baik lagi. Cobaan demi cobaan saat ini juga menimpa umat Islam. Cobaan berupa kekayaan dan cobaan berupa kemiskinan. Kedua-duanya adalah sama-sama cobaan ujian daripada Allah. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, apakah dengan kekayaannya semakin mendekatkan diri pada Allah atau semakin menjauh daripada Allah. Yang miskin diuji kemiskinan dengan tidak mempunyai harta, apakah dia dengan kemiskinannya bisa mendekatkan diri pada Allah atau menjauhkan diri daripada Allah. Sama-sama semuanya, kaya dan miskin, baik dan buruk, itu adalah ujian cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga, bulan Dzulhijjah ini termasuk dalam salah satu bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan. Sebagaimana firman Allah, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum." Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah engkau mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kesempatan di bulan Dzulhijjah ini kita bisa meraih keutamaan pahala yang berlipat ganda. Bahkan kita bisa meraih ibadah puasa, ibadah haji, sama pahalanya amalan yang apabila kita lakukan sama seperti saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, istiqomah sehingga kita bisa membawa anak-anak kita, keluarga kita sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu wa hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nasara al-amirina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر فينا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.